Pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Sabtu 11 Maret 2023 pukul 12:12 waktu Indonesia bagian Barat menyemburkan material vulkanik yang luar biasa. Peristiwa ini disusul oleh rentetan guguran dan awan panas yang dalam periode 6 jam pukul 12 sampai 18 terjadi 29 kali luncuran awan panas. Luncuran awan panas pertama pada pukul 12:12 waktu Indonesia Barat mencapai jarak 4.000 meter dari puncak. Ini perkiraan awal. Material vulkanik yang diluncurkan luar biasa banyaknya dan angin bertiup ke barat laut membawa debu vulkanik itu ke wilayah Kabupaten Magelang sampai ke Wonosobo. Pagi ini Minggu 12 Maret 2023 seperti disaksikan di belakang saya ini, aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih terus berlangsung dalam intensitas yang tinggi. Dari titik saya berdiri, suara gemuruh guguran material batu-batu lava beku terdengar sangat jelas. Gunung Merapi tidak pernah berhenti membuat cerita. Berikut sejarah Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah. Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah menyemburkan debu vulkanik, juga meluncurkan lava piroklastik besar pada Sabtu 11 Maret 2023. Peristiwa itu terjadi pada pukul 12:12 waktu Indonesia bagian Barat. Awan panas guguran yang bergulung-gulung itu menjadi pintu pembuka luncuran awan piroklastika berikutnya yang menyusul berlangsung selama lebih kurang 6 jam kemudian. Selama periode itu antara pukul 12 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat telah terjadi 29 kali awan panas guguran berdurasi paling lama 458,6 detik. Luncuran awan panas terpanjang di erupsi akhir pekan ini mencapai 4.000 meter atau 4 km dari puncak mengarah ke sektor barat daya di Hulu Kali Bebeng dan Kali Krasa. Penyebabnya, menurut Kepala BPPTKG Yogyakarta, Dr. Agus Budi, ada longsoran material di kubah lava puncak barat daya. Tingginya aktivitas vulkanik Merapi bisa dilihat dari kegempaan selama hanya 6 jam mulai pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tercatat sepanjang 6 jam itu terjadi 29 kali gempa awan panas guguran dengan amplitudo 30 hingga 75 mm dan lama gempa berkisar dari 86,6 detik hingga 458,6 detik. Ada 69 kali gempa guguran dengan amplitudo 4 sampai 48 mm dan lama gempa 38 hingga 162 detik. Sebanyak 6 kali gempa hibrid atau fase banyak dengan amplitudo 3 sampai 7,5 mm dan durasi gempa antara 6 sampai 7,5 detik. Tercatat 3 kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 52 hingga 56 mm dan lama gempa 8 hingga 10 detik. Serta 3 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 7 sampai 10 dan durasi gempa 7 hingga 11,2 detik. Dalam khasanah kegunung apian Merapi secara tertulis mulai tercatat sejak awal masa kolonial Belanda sekitar abad ke-17. Berdasarkan data yang tercatat sejak tahun 1600-an, Merapi meletus lebih dari 80 kali atau rata-rata sekali meletus dalam 4 tahun.
masa istirahat berkisar antara 1 hingga 18 tahun. Artinya masa istirahat terpanjang yang pernah tercatat adalah 18 tahun. Secara umum, letusan Merapi pada abad ke-18 dan abad ke-19 masa istirahatnya relatif lebih panjang, sedang indeks letusannya lebih besar. Akan tetapi tidak bisa disimpulkan bahwa masa istirahat yang panjang menentukan letusan yang akan datang relatif besar. Karena berdasarkan fakta bahwa beberapa letusan besar masa istirahatnya pendek. Atau sebaliknya pada saat mengalami istirahat panjang, letusan berikutnya ternyata kecil. Ada kemungkinan juga bahwa periode panjang letusan pada abad ke-18 dan 19 disebabkan banyak letusan kecil yang tidak tercatat dengan baik karena kondisi saat itu. Jadi besar kecilnya letusan lebih tergantung pada sifat kimia magma dan sifat fisika magma. Merapi adalah gunung berbentuk kerucut atau stratovolcano dengan komposisi magma basaltik andesit dengan kandungan silika berkisar 52 hingga 56%. Morfologi bagian puncaknya dicirikan oleh kawah yang berbentuk tapal kuda, di mana di tengahnya tumbuh kubah lava. Letusan Gunung Merapi dicirikan keluarnya magma ke permukaan, membentuk kubah lava di tengah kawah aktif di sekitar puncak. Pada fase aktivitas vulkanik sejak 2020 hingga saat ini, kubah lava terbentuk ada 2, yaitu di tengah kawah dan di puncak barat daya. Munculnya lava baru biasanya disertai dengan pengerusakan lava lama yang menutup aliran sehingga terjadi guguran lava. Lava baru yang mencapai permukaan membentuk kubah yang bisa tumbuh membesar. Pertumbuhan kubah lava sebanding dengan laju aliran magma yang bervariasi hingga mencapai ratusan ribu meter kubik per hari. Kubah lava yang tumbuh di kawah dan membesar menyebabkan ketidakstabilan kubah lava yang tidak stabil pun posisinya dan didorong oleh tekanan gas dari dalam, menyebabkan sebagian longsor sehingga terjadi awan panas. Awan panas akan mengalir secara gravitasional menyusur lembah sungai dengan kecepatan antara 60 hingga 100 km per jam dan akan berhenti ketika energi geraknya habis. Inilah awan panas yang disebut tipe Merapi yang menjadi ancaman bahaya utamanya. Dalam catatan sejarah, letusan Gunung Merapi pada umumnya tidak besar. Bila diukur berdasarkan indeks VEI atau Volcano Explosivity Index berkisar antara VEI 1 hingga 3. Jarak luncur awan panas berkisar antara 4-15 km. Pada awal abad ke-20, letusan terbesar terjadi pada tahun 1930 dengan indeks letusan VEI 3. Meskipun umumnya letusan Merapi tergolong kecil, tetapi berdasarkan bukti stratigrafi di lapangan ditemukan endapan awan panas yang diduga berasal dari letusan Merapi yang super. Melihat ketebalan dan variasi sebarannya diperkirakan indeks letusannya VEI 4 dengan tipe letusan antara vulkanian hingga plinian. Letusan besar yang diperkirakan terjadi pada masa Merapi muda sekitar 3000 tahun yang lalu. Sejak tahun 1768 sudah tercatat lebih dari 80 kali letusan. Di antara letusan tersebut merupakan letusan besar atau VEI di atas 3, yaitu periode abad ke-19. Tercatat letusan tahun 1768, 1822, 1849, dan 1872. Dan pada periode abad ke-20 yaitu letusan pada 1930 dan 1931. Erupsi abad ke-19 intensitas letusannya relatif besar, sedangkan letusan abad ke-20 frekuensinya lebih sering. Kemungkinan letusan besar terjadi sekali dalam 100 tahun berdasarkan hasil penelitian Newhall pada tahun 2000. Letusan besar bisa bersifat eksplosif dan jangkauan awan panas mencapai 15 km. Letusan Gunung Merapi sejak tahun 1872 hingga 1931 mengarah ke barat dan barat laut. Tetapi sejak letusan besar tahun 1930 dan 1931, arah letusan dominan ke barat daya sampai dengan letusan besar tahun 2001. Kecuali pada letusan tahun 1994 terjadi penyimpangan ke arah selatan, yaitu ke hulu Kali Boyong terletak di antara Bukit Turgo dan Pelawangan. Erupsi terakhir pada tahun 2006 terjadi perubahan arah dari barat daya ke tenggara dengan membentuk bukaan kawah yang mengarah ke Kali Gendol.
Pada 25 Oktober 2010 status Merapi ditetapkan awas atau level 4 dengan kondisi akan segera meletus ataupun keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana setiap saat. Aktivitas yang teramati secara visual yaitu tanpa kubah lava, tanpa api diam, dan tanpa lava pijar guguran-guguran besar. Sedangkan seismisitasnya meningkat menjadi 588 kejadian per hari gempa fase banyak, 80 kejadian gempa vulkanik, 1940 194 kejadian gempa guguran dengan laju deformasi 42 cm per hari. Radius aman ditetapkan di luar 10 km dari puncak Merapi. Pada 26 Oktober 2010 pukul 17.02 waktu Indonesia bagian Barat terjadi letusan pertama. Letusan bersifat eksplosif disertai dengan awan panas dan dentuman. Hal ini berbeda dengan kejadian sebelumnya yaitu letusan bersifat efusif dengan pembentukan kubah lava dan awan panas guguran. Letusan yang terjadi pada 29 sampai 30 Oktober bersifat eksplosif. Pada 3 November 2010 terjadi rentetan awan panas yang dimulai pukul 11:11 waktu Indonesia bagian Barat. Melalui pengukuran dengan mini DOES diketahui bahwa peningkatan fluk SO2 mencapai 500 ton per hari. Pada pukul 16:05 ditetapkan radius aman di luar 15 km dari puncak Merapi dan pada pukul 17.30 dilaporkan awan panas mencapai 9 km di alur Kali Gendol. Tren meningkat pada data RSEM antara 3 sampai 4 November 2010 menunjukkan proses pertumbuhan kubah lava yang mencapai volume 3,5 juta meter kubik dan tren menurun pada 5 November 2010. Menandakan penghancuran kubah lava yang menghasilkan awan panas sejauh 15 km di alur Kali Gendol. Pemirsa, erupsi ini merupakan erupsi terbesar. Pada 6 November 2010, tremor masih menerus dan overscale massa SO2 di udara mencapai puncaknya sebesar 250 hingga 300 kiloton. Inilah letusan super gunung Merapi, satu di antara sedikit peristiwa akbar yang terjadi hanya dalam rentang waktu antara 100 hingga 150 tahun. Hari-hari ini kita melihat gunung Merapi kembali menyemburkan material vulkanik. Energinya masih besar dan akan kita lihat seperti apa peristiwa yang akan terjadi pada hari-hari ke depan. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.